Mohon barisannya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum 'ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ilahukum ilahu wahid walladina la yu'minuna fil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun la jarama anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah famin awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu salatu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Thumma awhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salat ucapnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afahasibal ladzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fakabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wa takhadhu ayati wa rusuli huzwa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafital bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada
Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahu khaliqul bari'u musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala Allah aidan utlu ma ukhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Al-ayah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat Isya dan tarawih rahimakumullah, semoga amalan sholat kita, amalan saum kita, dan amalan-amalan kita yang lainnya di bulan Ramadan dan di bulan bukan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu amal soleh yang semoga menjadi kekayaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita sudah sampai pada hari yang ke 24 atau 25 nih. 24 nih. Berarti nanti malam yang ke 25. Monggo nanti di etikaf di masjid, biasanya di masjid-masjid itu ada etikaf untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangun malam itu berarti adalah untuk zikir kepada Allah, untuk qiyamul lail dan lain sebagainya. Karena salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mangqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri atau menegakkan malam, itu berarti adalah sholat malam, qiyamul lail. Kalau bahasanya yang sudah kita pahami di bulan Ramadan itu adalah tarawih. Tarawih itu bisa di awal waktu, berarti ya seperti kita ini, atau di tengah malam, atau di sepertiga malam yang terakhir, boleh. Nah, ketika itu dilaksanakan dengan keimanan, iman itu betul-betul yakin, pasrah, bongkoan, dan betul-betul mutlak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berharap untuk mendapatkan, hanya berharap mendapatkan pahala dari Allah. Nah, itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosanya dari dosa-dosa apa yang sudah lalu. Sudah lalu itu kapan? Kemarin. Ya, kemarin ya boleh, kemarin lusa ya boleh, atau dulu boleh. Karena itu adalah dosa-dosa yang sudah lampau. Itu hal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, monggo kita manfaatkan di bulan Ramadan ini dengan betul-betul meningkatkan kualitas diri kita, baik di tentang saum itu sendiri atau tentang puasa itu sendiri, di tentang sholat, kemudian tentang sedekah, kemudian tentang beramal soleh yang lainnya. Mari kita tingkatkan, mumpung bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang betul-betul diberikan kemudahan kita beramal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya adalah
menegakkan sholat. Di surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah oleh kamu sekalian apa yang aku wahyukan kepadamu dari kitab, dari Al-Qur'an itu. Itu artinya apa? Kita ini punya kewajiban untuk selalu mempelajari Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk yang diberikan oleh Allah. Hudal linnas. Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Orang berjalan, orang bekerja, orang melalui sesuatu tanpa ada petunjuk, pasti tersesat. Nah oleh karena itu, monggo. Allah yang sudah menyatakan bahwa kita atau memerintahkan kepada kita untuk mempelajari Al-Quran, bahwa belajar Al-Quran itu wajib hukumnya bagi kita. Karena itu tadi salah satunya adalah Quran itu sebagai petunjuk. Petunjuk itu ketika kita tidak menuruti jalan itu pasti tersesat. Dan orang tersesat itu pasti celaka. Nek bahasa akhiratnya berarti neraka. Ini bukan kata saya, tapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Quran itu adalah petunjuk. Dan Quran itu sekaligus sebagai Al-Furqan. Quran itu adalah sebagai pembeda. Pembeda yang mana? Pembeda antara barang yang hak dan yang batil. Antara yang benar dan yang salah. Antara yang boleh dan tidak boleh. Karena dalam kehidupan bermasyarakat itu ada aturan-aturan, ada hukum-hukum Allah yang harus kita penuhi. Ketika hidup ini tidak menuruti hukumnya Allah, maka pasti celaka orang itu. Baik dunianya maupun akhiratnya. Mungkin dunianya boleh, tapi akhiratnya pasti tidak boleh. Nah, oleh karena itu, monggo. Orientasi kehidupan kita itu bukan hanya sekedar dunia, tapi kehidupan dunia dan akhirat. Dunia ini adalah sebagai sarana kita untuk mencapai akhirat. Maka di dalam salah satu ayatnya di surat Al-Baqarah itu, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fatazawwadu fa inna khairal zadi taqwa." Maka berbekalah kalian, karena sesungguhnya bekal yang paling baik atau paling mulia itu adalah dengan bekal bertakwa kepada Allah. Maka orang hidup ini ya harus menjadi orang yang bertakwa. Kalau tidak menjadi orang yang bertakwa pasti rugi. Sebagaimana puasa yang diwajibkan kepada kita ini, endingnya, goal-getternya itu adalah la'allakum tattaqun. Itu adalah untuk kita menjadi orang bertakwa. Kalau kita puasa tidak menjadi orang bertakwa, sudah sia-sia. Betul sia-sia. Jadi jamaah Masjid Hidayah, Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, mari kita senantiasa dalam kehidupan ini, jangan lengah dalam kehidupan ini. Kita hendaklah senantiasa taat dan tunduk kepada Allah. Karena Allah itu yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita, menciptakan dunia seisinya, yang mencukupi kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan kita tidak minta pun Allah memberi. Maka sudah sepantasnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama dari surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 tadi adalah hendaklah kita ini senantiasa mempelajari Al-Quran. Karena itu sebagai Quran itu sekaligus sebagai basoir. Kalau orang Jawa mengatakan koco bergolo. Koco bergolo itu ada untuk melihat, untuk menerawang, untuk memisahkan, menilai apa yang bagaimana, apa namanya, apakah ini benar, ini salah, ini tidak, dan seterusnya. Jadi utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Kemudian lanjutan dari ayat itu wa aqimis shalah, dan tegakkanlah sholat. Terus kemudian rangkaiannya adalah menegakkan sholat. Kenapa harus menegakkan sholat? Karena itu selain adalah merupakan rukun Islam. Dan itu pembeda antara orang beriman dan tidak beriman. Orang muslim dengan orang kafir itu bedanya adalah sholat. Maka sholat itu adalah kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Itu artinya tidak boleh ditinggalkan. Maka
Perintahnya di situ bukan hanya sekedar ya'maluna sholat, tapi aqimus sholat. Tegakkanlah oleh kalian itu tentang sholat. Ini adalah kalau dalam membedakan antara jenis manusia itu, yaitu tadi antara orang beriman dan tidak beriman, itu batasnya sholat itu. Ketika dia sholat, apapun bagaimanapun keadaannya, maka kita tidak boleh menghukumi orang itu kemudian dengan sembrono mengkafir-kafirkan juga tidak boleh. Tapi kalau dia tidak sholat, jelas itu nek mati ya tidak usah disolat nih. Karena dia bukan orang beriman, dia bukan orang muslim. Batasnya boleh ndaknya, yaitu dengan sholatnya itu tadi. Walaupun secara verbal kita tidak boleh mengatakan orang itu kafir. Tapi ciri yang demikian itu artinya adalah orang-orang kafir itu tidak usah disolatkan. Kalau mati tidak usah disolatkan. Kenapa? Karena dia sendiri aja tidak sholat. Padahal sholat itu adalah perintahnya Allah, wajib itu bagi orang. Bedanya antara orang kafir dan tidak itu adalah sholatnya. Maka monggo jangan tinggalkan sholat. Itu yang pertama. Dan itu perintahnya tegakkan. Tegakkan itu artinya betul-betul bukan hanya sekadar dilaksanakan. Ditegakkan itu, wah ini panjang ini ya. Gimana menurut tuntunannya, gimana bersucinya, dan lain sebagainya, termasuk efek akhlaknya setelah dia sholat dan seterusnya. Itu termasuk konsekuensi dari menegakkan sholat. Jadi sholat itu juga bukan sembarangan. Dan sholat itu perlu kita ingat bahwa sholat itu adalah hal pertama yang akan dihisab oleh Allah SWT. Yang pertama besok kita ditanya oleh Allah itu adalah tentang sholat kita. Ketika sholat kita itu baik, maka baiklah amalan kita. Jadi urusan-urusan yang lain kurang-kurang titik, Allah memaafkan. Tapi ketika sholat kita tidak baik, waduh ini dowo, ini urusannya dowo. Kalau misalnya seperti sidang itu panjang sekali. Dan orang nanti di hadapan Allah itu disidang di hari kiamat itu. Di mahsyar itu adalah nanti disidang satu persatu. Bukan hanya satu masjid itu misalnya katakanlah 100 atau 200, katakanlah 200 misalnya. Satu persatu edul maju, satu persatu man maju, yem maju dan seterusnya, ini satu persatu nanti akan. Lah kalau orang sak dunia, dari Mbah Adam sampai besok hari kiamat itu berapa miliar orang? Satu persatu nanti ini. Kalau orang yang dia orang saleh, orang beriman dan beramal soleh, orang yang bertakwa, dia dilindungi oleh Allah, akan mendapatkan perlindungan di Allah di hari kiamat ketika tidak ada perlindungan. Tapi yang kecuali perlindungan Allah SWT untuk 7 golongan, termasuk imam yang adil, orang yang ketika dalam perkembangannya dia hatinya kemantil di masjid. Kemudian orang yang berbuat baik atau bersedekah itu tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu dan seterusnya apa? Karena keikhlasannya dan seterusnya. Maka karena itu hal pertama, maka sholat itu adalah hal yang sangat penting sekali, sangat penting dalam kehidupan. Jangan diremehkan. Kenapa? Karena sholat itu sebenarnya kita adalah menghadap kepada Allah. Kalau kita perhatikan di dalam sholat itu, diawali dengan takbir Allahu Akbar, berarti memahabesarkan Allah. Bacaan pertama surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillah setelah Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibaca, boleh enggak, atau boleh sir, atau boleh jihar. Setelah itu baru Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu memuji kepada Allah SWT. Ar-Rahmanir-Rahim menunjukkan sifat kasih sayangnya Allah kepada dan seterusnya. Dan ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, Hamidani abdi. Memujiku hambaku. Itu dijawab oleh Allah SWT. Kita dialog. Maka ketika sholat monggo kita Allahu Akbar, berarti yang kita hadapi itu adalah Allah. Dan ini benar-benar Allah yang kita hadapi itu. Jangan meremehkan. Kalau sholat itu diremeh Gusti Allah, misalnya seperti itu. Ya sholat sampean tidak ada gunanya kalau begitu.
Jadi ketika kita bertakbir, Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, yang kita hadapi itu adalah Allah. Maka hati-hati, kita diawasi oleh Allah SWT. Walaupun itu juga tidak gampang, maka besok ditingkatkan lagi kalau belum bisa merasa berhadapan kepada Allah. Besok ditingkatkan lagi kalau merasa yang penting kita selalu berusaha. Bahwa yang kita hadapi itu adalah Allah. Artinya apa? Ketika itu jangan main-main kita sholat. Dan waktu yang paling penting itu adalah waktu ketika kita sholat. Karena di sholat itu adalah selain memuji kepada Allah, kemudian kita berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, dan kita minta kepada Allah SWT. Di dalam bacaan-bacaan sholat itu akan tertera itu tadi. Termasuk salah satunya adalah mau berdoa kepada Allah SWT. Dan doanya sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ini bukan main-main. Maka di situ setelah utlu ma'ufiya ilaika minal kitab itu akhirnya sholat. Tegakkanlah sholat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga diberitahukan oleh Allah kepada kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Singkatnya, ketika sholatnya baik, maka bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekaligus kita bukan pelaku dari perbuatan keji dan mungkar. Dan bisa mencegah orang lain dari perbuatan keji dan mungkar. Karena di situ Allah yang menyatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ketika sholat masih mungkar, berarti sholatnya tanda tanya. Nah, oleh karena itu, ketika kita pengen tidak berbuat keji dan tidak berbuat mungkar, perbaiki sholat. Ya harus kita perbaiki. Dari apa? Ya dari kesesuaian kita sholat kita dengan apa namanya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan sholat itu perlu jadi prinsip kita atau jadi pegangan kita adalah sebagaimana sabda Rasulullah. Sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Melihat Rasul sholat. Itu artinya mencontoh. Sholat itu mencontoh. Sholat mencontoh Rasul sholat. Jadi baik gerakannya, jadi kaifiahnya, tata caranya seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Tidak usah kementus, sholat kan kreativitas, tidak usah kreatif. Dari Allah Rasulnya itu sudah cukup karena Allah dan Rasulnya itu adalah paling terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari Allah dan Rasulnya. Semua ajaran tidak ada yang lebih baik dari Allah dan Rasulnya. Ketika kita sholat juga begitu. Contoh dari Rasulullah sudah cukup. Baik kaifiahnya, baik bacaannya, termasuk bacaannya. Kalau dibaca itu mungkin seumur kita belajar nggak habis-habis. Maka luangkanlah waktu kita untuk mempelajari baik Quran dan hadis. Karena sholat itu mesti mencontoh Rasul itu ada bacaan-bacaan Al-Qurannya, ada bacaan-bacaan di dalam hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kewajiban kita untuk belajar mempelajari Quran, kemudian mempelajari hadis itu wajib. Kalau di yang mungkin pernah saya sampaikan, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya, kalau bahasanya apa namanya? Bahasanya khatib itu. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan perasaan hati kita itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Itu artinya apa? Semua ada pertanggungjawabannya, jangan main-main. Jadi sholat itu juga begitu. Karena ada bacaan, ada gerakan dan seterusnya. Singkatnya, mari mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika sholat kita baik, maka efek dari sholat atau apa namanya nilai dari sholat itu kemudian kita menjadi orang yang akhlaknya baik, tidak berbuat apa namanya masak dan mungkar, tidak berbuat keji dan mungkar, dan kita tidak mencelakai orang, dan kita memberi kemanfaatan kepada orang lain, masih begitu. Jadi mari dari satu ayat ini kita betul-betul apa namanya bisa merefleksikan diri kita sudah sejauh mana dengan
tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mempelajari Al-Quran, untuk menegakkan sholat, kemudian mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Waladzikrullahi akbar. Dan sholat itu adalah zikir yang paling besar. Zikir yang agung itu adalah sholat. Maka sholat ada sholat wajib, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat duha, ada sholat qiyamul lail, ada kalau di Ramadan ada tarweh, kemudian ada sholat duha dan seterusnya. Nah, mari dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita senantiasa betul-betul bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka habiskanlah apa yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Allah untuk berbakti kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habiskan semua yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan semoga kita dijadikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa, yang pada akhirnya orang yang bertakwa itu mendapat kemuliaan di akhirat, yakni menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbi firham wa anta khairur rahimin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lanjutkan dengan sholat witir. Sausu aku batas Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.